Naik kereta keliling kota, jangan lupa mampir di kedai kopi. Halo dari Yogyakarta, yuk kita main ke kaki Gunung Merapi. Sobat muda, destinasi terakhir di episode ini kita akan jelajah keindahan Stonehenge di kaki Gunung Merapi. Sebuah lokasi wisata yang dibangun sebagai sumber mata pencaharian alternatif dari masyarakat kaki Gunung Merapi yang kehilangan pekerjaan akibat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam. Bentuknya sekilas mirip dengan Stonehenge di Salisbury Plain di Britania Raya, sebuah struktur megalitik yang terbentuk pada zaman perunggu dan Neolitikum. Keindahan tempat bersejarah ini bahkan sudah diakui dunia loh. Lalu bagaimana ya dengan Stonehenge Merapi? Dari mana batu-batuan di sana berasal? Yuk kita telusuri bersama. Sobat muda, pergi ke Yogyakarta, destinasi yang biasa dikunjungi adalah Malioboro, Keraton, Tugu, atau bahkan bergeser ke perbatasan. Ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur di Magelang. Nah, buat sobat muda yang ingin merasakan suasana yang berbeda, kamu bisa nih bergeser ke sisi utara Yogyakarta, yakni Gunung Merapi. Menempuh perjalanan sejauh 10 km atau sekitar 30 menit dengan kendaraan roda 4, dan 20 menit dengan kendaraan roda 2. Kamu akan tiba di Jalan Kaliurang. Sebuah jalan legendaris yang menjadi rute penting untuk menuju area wisata di lereng Gunung Merapi. Jika beruntung dan tidak tertutup kabut dan awan, keindahan Gunung Merapi pun bisa kalian nikmati saat melintasi jalan ini loh. Ya, 15 km menyusuri Jalan Kaliurang, sobat muda akan tiba di kaki Gunung Merapi, tempat berbagai area wisata dikelola. Salah satunya Stonehenge Merapi, yang berlokasi di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Berada di lereng Gunung Merapi membuat Stonehenge memiliki udara yang relatif sejuk. Di sini, masyarakat biasa memanfaatkan keindahan bebatuan yang tersusun rapi untuk bersuah foto, foto prawedding, bahkan foto wisuda. Tim Ed Indonesia jadi bertanya-tanya, apakah bebatuan indah ini asli? Sebelum mengulik keaslian bebatuan di Stonehenge, kita bahas dulu asal-usul berdirinya tempat wisata ini. Bermula dari terjadinya erupsi Gunung Merapi yang terjadi bulan November tahun 2010 silam, peristiwa besar yang memakan banyak korban jiwa tersebut menyebabkan lebih dari 400.000 orang mengungsi karena rumah mereka hancur. Erupsi ini bahkan diklaim menjadi yang paling kuat dalam 100 tahun terakhir. Tidak hanya rumah, tetapi juga sumber kehidupan. Banyak dari warga yang bahkan tidak bisa kembali ke tanah tempat tinggalnya dan harus menjalani kehidupan baru. Dari sinilah muncul ide untuk mengembangkan objek wisata yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Salah satunya replika Stonehenge Inggris di kaki Gunung Merapi. Dibuat dengan skala 1:1, sebagian bahan batu menggunakan batu asli, sisa erupsi Merapi dan sisanya adalah batuan besar yang didatangkan khusus dan ditata menyerupai era Megalitikum. Karena itu tinggi batu di sini rata-rata adalah 3 hingga 4 meter. Dikelola oleh paguyuban The Last Word, Stonehenge Merapi memang bukanlah situs sejarah kuno, melainkan replika modern dari upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat pasca bencana. Dengan tujuan wisata, edukasi ringan, serta spot foto yang menarik dan instagramable. Ya, beberapa spot favorit untuk berfoto seperti ikon tulisan Stonehenge, panorama Gunung Merapi, yang jika sobat muda beruntung dengan cuaca cerah dan bebas awan akan menjadi latar yang indah. Berpadu dengan bebatuan tinggi, serta bunga bougainville berwarna cerah yang jadi favorit untuk berfoto. Sobat muda, di balik megahnya susunan batu di Stonehenge Merapi, tersimpan cerita ketangguhan masyarakat lereng Gunung Merapi yang tetap bertahan di tanah kelahirannya dan berdamai dengan alam yang mungkin sewaktu-waktu akan kembali memberikan peringatan. Dari puing-puing erupsi yang pernah memusnahkan segalanya dan membawa tangis serta pilu, masyarakat mengubahnya menjadi harapan untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan.
Sobat muda, tidak jauh dari Stonehenge Merapi, hanya dengan berjalan kaki kita bisa melihat barang peninggalan yang tersisa dari bencana erupsi tahun 2010. Tapi kita bahas di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.